Ya, oke, salam. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas segala kasih, kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Kau lindungi kami Tuhan sepanjang hari ini, selama ini Tuhan. Kau yang pelihara kami Tuhan. Kau yang juga jagai keluarga kami, usaha kami, pelayanan kami. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan berkat-berkat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari setiap kami Tuhan. Kau yang buka hati kami untuk kami bisa menerima kebenaran-Mu dan kami bisa melakukan dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Tuntun kami Roh Kudus, karena tanpa-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Biar kami menempel kepadamu ya Tuhan. Kami menjadi ranting-ranting-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, salam. Jadi hari ini saya sharing, ini saya beri judul Jangan Kembali. Ya, firmannya di 2 Petrus 2 ayat 22. Begini ya. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali ke kubangannya ya. Jadi sudah bersih, kembali lagi ke muntahannya, kembali lagi ke kubangannya, kotor lagi. Hari-hari ini saya melihat fenomena yang terjadi di banyak anak Tuhan, di banyak orang Kristen, banyak pelayan Tuhan, bahkan juga pendeta. Ya, saya mau bilang pendeta itu hamba Tuhan ya, gak semua pendeta hamba Tuhan ya. Kemarin tuh saya ngomong-ngomong sama kakak, saya tuh suka dia ngomong-ngomong lah, ngobrol-ngobrol sama kakak. Kebetulan ya kakak saya ini kan anaknya itu dia ikut program membangun yang pondok-pondok pesantren. Nah, seringkali anaknya tuh cerita sama kakak saya atau sama ayahnya ya. Ya gak semua kiai itu baik. Banyak kiai yang suka memanfaatkan jabatan kiai, jabatan rohaninya untuk mencari uang. Jadi misalnya ini untuk bangun ini, untuk bangun itu, tapi uangnya bukan untuk itu, akhirnya untuk dirinya sendiri. Ya saya ngomong, pendeta sama aja, saya bilang gitu. Ya banyak juga pendeta yang menjadikan gereja itu untuk bisnis. Makanya saya merenung ya, Tuhan itu marah ketika bait Allah dibuat untuk bisnis. Itu salah satu kemarahan Tuhan. Dan itu sebenarnya terjadi sampai sekarang. Ya banyak gereja yang jadi ladang bisnis lah. Ya ada pendeta yang ayo bisnis, ayo kita kerjasama ini, nanti uangnya untuk melayani, padahal ya enggak. Ada seorang pendeta yang dikasih tanah nanti untuk pelayanan, tapi ternyata tanahnya enggak mau dibalik nama, dijual atas nama pribadi. Ya ini kan enggak benar tuh. Ya nggak jauh ya sama yang diceritakan keponakan saya, sama aja ya. Jadi ya gitulah, samalah. Jadi memang saya tuh sebenarnya gereja tuh bagi saya sebuah wadah untuk toyan jiwa-jiwa. Tetapi kalau misalnya gereja itu sudah menjadi bisnis, wah aku keluar ini untungnya apa gitu ya, ya itu saya sudah nggak tertarik dengan gereja itu, pasti nggak tertarik. Dengan pendetanya juga nggak tertarik saya, karena bagi saya kalau kamu nggak bisa dipakai Tuhan untuk Tuhan jiwa-jiwa, hanya untuk bisnis, ya sudah, saya nggak mau ya. Jadi begitu. Jadi saya tuh ingin kerjasama dengan gereja yang visinya sama dengan saya, yaitu Tuhan jiwa-jiwa, bukan bukan untuk ladang bisnis, bukan untuk warisan keluarga, PT, perusahaan ya kan, yang mencetak orang-orang yang menghasilkan gitu. Nggak gitu sih saya. Saya berpikir ini untuk wadah orang mengenal Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk orang semakin dekat dengan Tuhan, mengenal firman Tuhan. Oleh karena itu saya tetap cari wadah yang lain, gereja yang bisa. Tapi selain itu teman-teman, saudara-saudara pasti tahu bahwa saya sudah punya beberapa wadah seperti Rumah Berkat, juga grup belajar firman Tuhan. Ini adalah wadah kita. Jadi sebenarnya Tuhan tuh nggak buat gereja, nggak ada gereja itu. Makanya Tuhan nggak ingin kita ini dibatasi oleh tembok gereja. Ya, jadi gereja itu ya kita, komunitas kita
yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, bertumbuh dengan Tuhan, ya gitu ya. Oke, kira-kira begitu saja. Tapi ini saya kembali ke pokok bahasanya, yaitu jangan kembali. Kenapa jangan kembali ke apa ya? Ini babi kembali ke mutahannya, babi kembali ke kubangannya, anjing kembali ke mutahannya. Ya, ini fenomena yang akhir-akhir ini saya lihat di anak-anak Tuhan yang kembali ke hidup lamanya, kembali ke cara hidupnya yang lama. Jadi ada yang cari hiburan dengan cara dunia, ada yang bekerja kemudian dengan cara dunia yang tidak benar. Sebenarnya dia sudah tahu, sudah pernah alami itu, dan dia tahu ujungnya jatuh, sudah tahu loh. Tapi mungkin karena kenikmatan atau tawaran, mungkin dalam tanda kutip uang yang ditawarkan atau kenikmatan dunia yang ditawarkan, akhirnya dia masuk di situ lagi. Ya, anjing kembali ke mutanya, babi kembali ke kubangannya. Sudah bersih, kotor lagi. Oh, dulu tahu loh, dulu pernah berzina, ternyata berzina itu jatuh, membuat hidupnya hancur. Terus kemudian kembali hidup benar, baik. Ada masalah sedikit, kembali lagi berzina. Karena apa? Ada godaan perempuan yang lebih cantik. Yang ini baik loh, yang ini gitu mungkin. Yang ini orangnya nurut loh, yang ini orangnya manut loh. Kembali lagi ke muntahannya, kembali lagi ke kubangannya. Oh, dulu kerjaannya sudah pernah nih, ini kerjaan ini nggak baik ini kerjanya ada banyak bohongnya ini, misalnya gitu, ada unsur menipunya ini, atau ada unsur judinya ini. Kembali lagi ke situ, ke hidup lamanya lagi. Saya ingin kita baca di 2 Petrus 2 ayat 22 ini, coba mulai dari yang ke-20, ayat yang ke-20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: anjing kembali lagi ke mutahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Hati-hati, hati-hati. Karena dikatakan di sini mereka akan menjadi lebih buruk. Saya itu pernah ya, zaman dulu itu saya tuh ngerokok, zaman dulu ya, suatu ngerokok sudah dari kecil ya. Jadi sekarang memang saya pernah cerita bahwa saya hidup di kampung yang sebagian besar orangnya ngerokok, cowok-cowoknya sebagian minum-minum. Judi itu zaman dulu kegiatan sehari-hari ya, zaman dulu ya. Kalau di Jawa itu mungkin ada malam suro ya judi, ada orang nikah ya judi, dan minum-minum ada juga sama. Jadi otomatis saya di situ tuh mau tidak mau akhirnya terbawa, dan saya tuh merokok dari sejak sekolah ya. Dari sejak sekolah saya sudah merokok. Kemudian sampai saya besar, saya menikah, saya punya anak, saya berpikir untuk apa ini ngerokok, nggak ada untungnya ini. Ini saya belum bertobat loh, belum bertobat saudara-saudara, tapi saya sudah tahu ini nggak ada untungnya rokok. Karena apa? Boros, ngabisin uang, nggak ada manfaatnya, yang pertama. Yang kedua, karena saya sayang sama anak saya, dan saya tahu kalau rokok ini asapnya berbahaya ya. Jadi kalau yang rokok sendiri kena apa namanya juga asapnya juga berbahaya, yang nggak ngerokok yang kena asapnya juga berbahaya. Karena itu saya punya tekad, aku mau berhenti ngerokok. Wah, ini saya berhenti merokok. Terus gimana caranya berhenti? Oh, nggak bisa berhenti merokok itu tiba-tiba langsung berhenti. Namanya orang berhenti itu bertahap, step by step. Wah, gitu kan? Orang itu suka menggunakan keenakannya atau untuk dirinya sendiri dengan berbagai macam alasan. Padahal nggak seperti itu.
Jadi ya oke, saya lanjutkan ya. Saya step by step step by step saya berusaha mengurangi rokok yang tadinya 1 hari 1 pak gitu ya, saya belinya separuh. Wah, kalau itu saya tahan. Kepengin ngerokok, saya tahan. Hari ini saya tidak boleh ngerokok 1 pak 12 ya isinya. Zaman dulu saya kalau ngerokok itu jarum super, jadi yang 12, jarang beli yang isi 16 karena menurut saya sih rasanya berbeda ya. Kemudian saya tahan. Wah, cuma 6, ini nanti buat pagi gitu misalnya. Saya tahan. Kalau misalnya biasanya pagi terus saya berangkat kerja sambil ngerokok, kali ini nggak ngerokok, saya cuma pagi aja. Terus siang lagi 2 gitu misalnya, terus sore 1, terus mau tidur gitu misalnya. Itu cuma saya tahan. Terus besoknya coba 4 bertahap 4. Terus besoknya 3 2 gitu. Gitu, ini bener bisa gak? Ya bisa. Tapi ini saya tahan mau ngerokok saya empet ya, namanya saya tahan terus. Jangan ngerokok sampai suatu hari. Makanya orang Kristen itu hati-hati. Perbuatanmu itu bisa jadi batu sandungan orang lain. Makanya kalau ada orang Kristen yang ketemu orang Kristen, kok pendeta kayak gitu, itu jadi batu sandungan loh kamu. Dan itu itu dihukum, itu bahaya. Itu kalau kita sudah tahu kebenaran, kita nggak mau melakukan kebenaran, itu bahaya. Jadi orang yang jangan tahu kebenaran tapi melanggar, itu kan namanya orang-orang murtad atau orang-orang durhaka ya. Kemudian saya tahan sampai saya suatu hari ketemu seorang pelayan Tuhan itu ngerokok. Wah, merokok enaknya nggak karuan. Batin saya berpikir, ngapain saya yang cuma jemaat biasa. Waktu itu benar, saya berusaha bertobat waktu itu, berusaha berhenti ngerokok juga ya. Terus kok ini orang Kristen sudah pelayanan enak-enakan ngerokok aja. Saya pikir ngapain saya nahan rokok. Nah, kemudian saya beli rokok. Kalau dulu saya ngerokok 1 hari 1 pak, sejak saat saya nahan itu, saya ngerokoknya jadi sehari 2 pak, 2 bungkus. Jadi lebih parah. Ini bener ini ya. Jadi kalau kita tahu ada lebih baik tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik, itu sama seperti anjing yang kembali ke muntahannya dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Dikatakan juga di ayat 20, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Seperti itu ya. Coba saya ingin cerita nih, saya tertarik dengan Tuhan Yesus ya. Kenapa banyak orang yang Kristen itu diberi pengajaran yang salah, kemudian mereka menangkap firman Tuhan dengan salah. Nah, salah satunya tentang perempuan berdosa ini ya. Ini perempuan berdosa yang ketahuan berzina. Kemudian setelah ketahuan berzina, dia dibawa sama ahli-ahli Taurat. Ini kalau ada orang yang ketahuan berzina, maka hukum Taurat berkata dia harus dilempari batu sampai mati. Tetapi kemudian Tuhan Yesus menulis di tanah, menulis di tanah. Dan Yesus menulis di tanah. Kemudian dia berdiri berkata, siapa yang tidak pernah berbuat dosa boleh melempari dia. Nah, ternyata tidak ada yang melempari, karena kita tahu ya, coba kita baca ceritanya, dari yang paling tua dulu itu pergi, karena orang itu semakin tua semakin sadar bahwa dia semakin banyak berbuat dosa. Kemudian setelah itu Tuhan Yesus ngomong ke perempuan ini,
apakah tidak ada yang melempari engkau batu? Coba kita baca di ayat yang ke-10, Yohanes 8 ayat yang ke-10 ya, saya bacakan. Yohanes 8 ayat yang ke-10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hei perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Banyak orang mungkin diajarkan, oh ini perempuan berdosa, gak apa-apa, diampuni. Kita semua kan berbuat dosa sama, berarti gak apa-apa dong berbuat dosa, nanti diampuni sama Tuhan gitu. Perhatikan di sini, jawab Tuhan, lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, titik, tetapi pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jangan kembali ke muntahanmu, jangan kembali ke kubanganmu." Itu yang dikatakan Tuhan. Kita harus tahu ini, jangan kembali. Kenapa? Kalau kita kembali, keadaan kita akan lebih buruk dari yang semula. Jadi kalau kita baca hukum Tuhan dalam perjanjian lama itu, kalau aku menghukum engkau seperti ini dan engkau tidak bertobat, maka akan memberikannya 7 kali lipat. Jadi hukuman itu bertingkat. Oh gak apa-apa, misalnya dulu aku dosa seperti ini, jatuh seperti ini, bisa bangkit lagi. Loh, belum tentu. Jatuhnya sekarang akan lebih dalam. Ya, beberapa waktu yang lalu saya mendengar seorang pendeta yang cerita bahwa ada seorang jemaat yang dia ditipu 10M. Zaman dulu saya ditipu 10M itu masih kuat, Pak. Sekarang saya ditipu cuma 4M, tapi saya putus asa. Ya ini sebenarnya 4M nominal ini memukul dia sangat keras dengan keadaannya sekarang. Itu jauh lebih berat sampai dia mau mati. Karena itu hati-hati, jangan berbuat dosa lagi, jangan kembali ke muntahan, jangan kembali ke kubangan. Kalau kita tahu ini salah, oh aku sudah pernah ngalami ini, oh aku dulu pernah judi dan aku jatuh, sekarang tertarik, oh ini jangan, ini judi ini menguntungkan loh, ini judi ini gak mungkin kalah. Oh ini kalau saudara masuk sekali dan jatuhnya lebih keras. Jadi jangan main-main, jangan kembali ke dosa lama, hidup lama. Kemarin saya ngomong sama anak saya di dalam mobil, saya kemarin antar anak mos ya. Jadi ya ketika di dalam mobil saya ngomong sendiri sama anak saya, ayah itu sudah menghapus semua masa lalu ayah. Semua sudah ayah lupakan dan ayah membuka lembaran baru dengan Tuhan. Hidup baru dengan Tuhan. Itu yang dinamakan hidup baru. Coba kita lihat lagi ini. Nah, ini ayatnya di sini, Saudara. Kita baca di Matius 12 ayat 43 sampai 45. Rumah kosong. Ya, saya senang dengan cerita ini sih, karena cerita ini menjelaskan tentang apa yang Tuhan ajarkan hari ini. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Saya bacakan ya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya perhatikan, keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Hidup kita ini seperti bangunan rumah ya.
ketika kita bertobat, bersih, rapi, teratur. Dan iblis ingin menghancurkan kita. Kalau dia mau masuk dan kita izinkan masuk, kita buka celah dosa lagi, maka dia akan ajak 7 temannya dan keadaan kita akan jauh lebih buruk. Hati-hati. Sebenarnya apa sih yang salah di sini? Apa yang salah dengan kenapa orang bisa kembali ke dosa lamanya? Kenapa? Coba baca di ayat yang ke-44. Maka pergilah ia, iblis ini, dan mendapati rumah itu kosong. Kalau hidup kita kosong, gak pernah diisi firman Tuhan, gak diisi dengan doa, kedekatan dengan Tuhan, kosong. Ke gereja hanya rutinitas, pelayanan nih juga hanya rutinitas. Saya tuh prihatin dengan saudara, saya tuh prihatin dengan gini. Jadi saya ini kan pembina youth, dulu pernah jadi pembina youth. Nah, ternyata persentase untuk memperbaiki youth itu bukan hanya bisa di gereja, tetapi keadaan orang tuanya. Benar. Kalau di gereja dia diajari orang rohani, taat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan, tapi di rumah dia lihat orang tuanya ribut, orang tuanya cinta uang, ya hidupnya akan seperti itu. Pengaruhnya orang tua itu sangat kuat. Ya, saya berpikir kasihan anak-anak. Karena bagi saya mereka tuh anak-anak saya semua. Makanya saya sangat ingin anak-anak ini dia tahu bahwa hidup itu jangan tergantung dengan keadaan. Ya, keadaan boleh jahat, tetapi kita jangan ikut-ikut jahat. Ya, ini mungkin karena saya sudah dewasa saya bisa berkata itu, tapi anak-anak apa bisa saya juga. Ya, pergumulan saya sih. Ya, pergumulan saya dan saya percaya Tuhan masih punya rencana. Mungkin tetap masih ada Tuhan. Saya pernah ngomong sama Tuhan kasihan Tuhan ngomong sama saya, kesempatan itu akan masih ada. Aku akan memberi engkau kesempatan. Nah, itu maksudnya mungkin orang tuanya sudah gak dikasih kesempatan, tapi anak-anaknya tuh masih diberi kesempatan untuk kembali ke Tuhan. Ya, jadi hati-hati. Gereja itu bukan tempat untuk kelihatan rohani, rutinitas rohani, ya, tetapi itu tempat wadah kita untuk kita bisa memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman gitu. Tapi lebih daripada itu, jangan sampai hidup kita kosong. Setiap hari harus diisi dengan firman. Karena itu saya sudah berapa tahun ini di grup belajar firman Tuhan. Setiap hari saya berusaha mengisi hidup saya dengan firman, dan saya ingin bagikan ke saudara supaya saudara juga hidupnya diisi dengan firman. Karena sekali kosong, maka dengan mudah iblis bisa masuk dan membuat kita jauh lebih buruk daripada yang sebelumnya. Saya akan tutup dengan 2 buah ayat. Kita baca di Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Ini ayat yang harus kita mengerti ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi orang yang tahu bahwa itu kebenaran, kemudian sengaja melanggar, sengaja berbuat dosa, maka itu akan ada, gak ada lagi korban penebus dosa, yang ada kematian, penghakiman, dan itu yang akan menghanguskan. Yang saya katakan tadi, orang yang sengaja berbuat dosa, melanggar firman itu sudah tahu kebenaran, namanya orang durhaka, semua orang durhaka. Kita baca lagi di terakhir di Roma 6 ayat 11 sampai 12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa,
tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jangan kembali. Saya berharap mungkin saudara-saudara yang kenal saya, teman-teman yang kenal saya tuh prihatin kalau saudara kembali karena apa? Saudara sendiri sudah tahu loh ujungnya kemana. Nunggu jatuh yang lebih buruk lagi. Jangan kembali. Percaya Tuhan. Hidup yang benar. Lurus aja dengan Tuhan. Karena dosa, iblis itu memang berkedok kenikmatan. Dia selalu menawarkan kenikmatan, tapi ujungnya pasti penderitaan. Ya tadi saya baca di berita ya, di online, ada dulu seorang miliarder punya 10 istri, kemudian dia sakit, dia sudah nggak bisa apa-apa, miskin, kemudian hanya tidak ada istrinya, semua pergi meninggalkan dia, hanya tinggal 1 istri. Orang kaya yang tidak dengan Tuhan itu bisa, saya kemarin ngomong juga sama beberapa anak yang saya antar ikut MOS. Jadi saya ngomong, kamu kaya tanpa Tuhan bisa. Kamu kuliah, pinter, kerja, sukses, bisa kaya. Tetapi kalau tanpa Tuhan, ujungnya pasti penderitaan, pasti. Contohnya banyak. Jadi kalau kita kaya, kita harus kaya dengan Tuhan. Kekayaan itu adalah kepercayaan yang diberikan Tuhan untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kalau kekayaan kita hanya untuk diri kita sendiri, maka Tuhan berkata, engkau orang kaya yang bodoh. Kemudian diambil nyawanya. Orang kaya yang dengan Lazarus yang nggak mau melakukan perintah Tuhan itu juga kemudian menderita di alam maut. Jadi kalau kita memang diberkati Tuhan kekayaan, gunakanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan lebih lagi, kayalah dengan Tuhan, dengan cara Tuhan, kaya bersama Tuhan. Jangan sampai kaya dengan kekuatan sendiri. Bisa, tetapi ujungnya pasti penderitaan. Saya pernah kenal seorang profesor ya, dokter, wah kaya raya bener. Dia gaji orang untuk menjaga dia aja sebulan 12 juta. Ini di Semarang sini. Tapi sekarang hidupnya menderita, demensia, sekarang nggak bisa apa-apa, malah saya dengar. Kasihan sekali. Kaya kalau tidak dengan Tuhan, wah ujungnya penderitaan. Saya melihat banyak orang kaya, PNS golongan 3, kepala seksi, kepala bagian, hidup akhirnya menderita karena waktu kaya dia tidak dengan Tuhan. Ketuanya tidak punya apa-apa, tidak punya rumah, anaknya gak ada yang berhasil, suami istri stroke. Coba bayangkan, hidupnya mengerikan. Karena apa? Tidak dengan Tuhan. Ya, saya berdoa hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan kembali ke hidup lama, jangan kembali ke dosa lama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya semua bukan kebetulan, tapi semua adalah daripada-Mu Tuhan. Kau yang mengajari kami, Kau yang mengingatkan kami, untuk kami selalu melekat kepadamu, hidup di dalam-Mu Tuhan, untuk kami tidak kembali ke dosa lama kami lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus tetap tuntun kami, Roh Kudus, supaya kami tetap hidup dalam kehendak Bapa, untuk hidup dalam kebenaran. Karena tanpa-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Ajari kami setiap hari, buat kami terus bertobat setiap hari, sehingga kami bisa berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.